Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan biaya G2G Korea ya, saat penerbangan. Nah, ini yang pertama adalah masalah karantina, biaya karantina yang dibebankan kepada CPNI. Karantina ini nanti berlangsung selama 10 hari. Kalau ditambah dengan hari libur, hari Minggu, nanti bisa saja 12 hari. Dan seharinya itu 120.000 won ya, kalau di total ya, untuk 10 hari itu nanti 14,5 juta ya, 14,5 juta. Kalau 12 hari berarti 17,5 juta. Itu kalau masalah biaya karantina. Terus berikutnya ada juga biaya jika positif COVID. Jika ringan ini 40-60 juta, jika berat 400-600 juta. Ini juga sedang dipikirkan oleh BP2MI ya. Terus ada juga isu terkait maskapai penerbangan yang ke Korea. Ini yang sulit katanya ya, isu dari luar tapi. Kalau yang dari BP2MI kan 1 sama 2 ini ya, yang jadi masalah. Nah, sekarang kita lihat ya. Untuk P2P saja yang lewat PT atau PJTKI itu, jadi ABK kapal itu P2P bisa ya berangkat ke Korea. Berarti ini tidak ada masalah seharusnya ya, nomor 3. P2P bisa. Dan ini seharusnya juga tidak ada masalah. P2P bisa, negara lain juga bisa, berarti kan negara lain kan masalah ini tidak dianggap serius kan. Lagian juga kita di Korea juga ada yang namanya KBRI. Pasti jika ada apa-apa akan dibantu. Lagian kalaupun positif COVID pasti gejalanya ya di kisaran ini kan, nggak sampai berat-berat amat lah. Dan kemungkinan untuk sembuh itu besar. Soalnya apa? Yang dikirim ke sana itu lolos medikal ya. Kemungkinan besar akan sembuh. Nah, yang lebih dipikirkan itu sebenarnya masalah biaya karantina ya, biaya karantina. Itu tadi P2P bisa, negara lain bisa, harusnya kan tidak ada masalah. Nah, terus asuransi pra penempatan dan penempatan itu fungsinya apa ya? Kalau hal-hal seperti ini tidak bisa menangani, ini perlu ditanyakan ya, fungsinya apa? Kita store tapi nggak tahu ya fungsinya apa. Nah, sekarang kita bahas masalah cross zero ya, pembebasan biaya. Programnya bagus, tapi ya kita lihat lagi ya. Pertama, prelim gratis. Ini kalau saya ya antara setuju dan tidak setuju. Setujunya itu jika memakai fasilitas pemerintah. Tidak setujunya itu jika tidak memakai fasilitas pemerintah alias di hotel. Kata gratis ini kan nanti menjadi beban ya bagi pemerintah. Terus berikutnya karantina gratis. Ini yang sedang diusahakan. Bagi saya nggak perlu dipaksakan ya. Nanti ada solusi lain. Terus mikir hutang CPMI yang mangkrak. Ini kan urusan CPNI yang bersangkutan ya, masalah hutang. Terus ada juga karena PMI sumber devisa. Nah, itu makanya ini kan sebenarnya bagus, mulia, tapi kita tidak mau jadi beban negara. Ya, buat catatan saja, utang negara
ini 6,7 ribu triliun rupiah, sedangkan devisa PMI 150 triliun, dan untuk devisa pariwisata yang menyumbang terbesar aja 600 triliun. Hutangnya masih banyak. Menekan biaya, oke. Tidak ada pajak PMI, oke. Tapi ya, jangan membebani negara dan jangan salah sasaran. Nah, itu pesannya. Terus kita bahas lagi. Nah, ini solusi untuk BP2MI. Ini solusi ya, kalau bisa. Pertama, fikkan KTA, kredit tanpa anggunan alias tanpa jaminan, khususnya untuk terbang. Fikkan. Ini nanti bisa menjadi solusi dari masalah biaya karantina. Dulu ada yang namanya KUR BRI, KUR Hana Bank. Nah, sekarang bikin lagi KTA BNI 11%. Padahal dulu ini bunganya rendah ya. Dan bisa jalan, tapi nggak tahu sekarang apakah masih jalan apa enggak, soalnya beritanya sudah tertutup ya. Maksudnya ketutup dengan berita-berita baru. Dan kenapa juga bikin baru-baru lagi, harusnya kan yang dulu-dulu itu dievaluasi ya, dievaluasi terus dikembangkan. Lagian juga bayarnya juga lewat, bayar pendaftaran itu kan lewatnya BRI. BRI kan harusnya diuntungkan kan, kalau diuntungkan kan harusnya imbal balik lah. Tapi nggak masalah sih, sepanjang ya, tanpa anggunan. Karena tanpa anggunan, tanpa jaminan sangat dibutuhkan bagi CPMI yang tidak punya jaminan, tidak punya sertifikat tanah atau apa. Kalau yang punya sertifikat tanah, punya jaminan, gampang ya, kredit bank itu gampang. Nah, itu harus difikkan. Gak usah mikir mengcover dari awal, karena kita tahu bahwa lulus tidak jaminan berangkat ya, maka nggak perlu dipaksakan untuk di cover dari awal, cukup di cover saat terbang. Terus nambah hutang nggak usah kita pikir, sepanjang dia bisa melunasi nantinya nggak masalah, yang penting kan berangkat. Terus masalah riba, kalau bicara riba maka nggak usah pergi ke Korea ya, karena di Korea tidak ada jaminan untuk kesempurnaan beribadah. Jadi tinggal jalani saja. Itu yang pertama. Yang kedua, berani ambil resiko ya. Berani ambil resiko. Jadi sebelum COVID nanti naik lagi, kirim dulu, nanti dievaluasi ya hasilnya seperti apa. Kalau nggak berani ambil resiko, ambil tindakan, takut duluan gara-gara mikir tadi ini kayak gini, ya nggak bakal terbang kan. Terus yang ketiga, sikat LPK nakal. Jangan cuma sikat sindikat atau sikat G2G Korea, pendaftaran harus gratis, kalau nggak gratis itu sistem maling. Yang bikin biaya mahal itu siapa ya? Sebenarnya kan dicari. Kerja nyata, siapkan aduan di web G2G ya. Kan sekarang nggak ada kan, adanya cuma aduan untuk pegawai BP2MI yang nakal. Untuk aduan LPK nakal kan nggak ada. Terus tanggapi, sidak, terus ada sanksi ya, harus gitu. Kalau cuma didata saat prelim ya, biaya LPK berapa, gini-gini berapa, itu bisa ditipu.
Tapi kalau aduan dengan data aman pasti akan bisa. Terus berikutnya, sita asuransi Durman. Sita itu jika mampu ya. Kalau tidak mampu ya tidak usah. Ya, bikin MOU dengan Korea. Terus yang bisa diambil hanya jika status pulang resmi. Pulang resmi itu bukan ilegal atau bulbok. Masalah asuransi Durman ini hanya yang tahu saja ya. Terus berikutnya, rampingkan biaya dan proses. Ini kalau pengen menekan biaya ya. Ya emang kecil-kecil, tapi kalau dilakukan nanti biaya akan tertekan. Contoh, daftar gratis. Ini nggak bisa ya. Soalnya apa? Panitia juga butuh biaya. Kalau digratiskan, peserta nanti terlalu banyak, hanya cuma coba-coba. Ya, kalau memang nggak bisa gratis, maka jangan dibilang sistem maling lah apa, jangan. Ini memang aturan dari kesepakatan bayar. Terus verifikasi online. Nah ini, selama ini kan harus datang ya ke lokasi. Ini kalau bisa mikir, bisa kreatif, itu sebenarnya bisa dengan online, nggak harus datang. Ini harusnya bisa ya. Terus berikutnya, skill tes langsung. Setelah ujian tahap 1 langsung skill tes itu nggak bisa. Jadi nggak perlu dipaksakan. Terus berikutnya pembagian ID kelulusan online, ini sudah, ini juga bisa. Medical gratis, nah ini yang belum bisa ya. Ini sebenarnya bisa dengan syarat misal yang punya BPJS. BPJS itu kan mereka kan bayar ya tiap bulan. Salah satunya ya harus bisa digunakan seperti ini ya, medical gratis. Terus paspor gratis, ini harusnya bisa secara keseluruhan ya, walaupun sekarang kurang ya, sosialisasinya kurang. Ya sudah ada, cuma kurang sosialisasi dan kurang kurang menyeluruh. Harusnya bisa. Terus prelim gratis tadi sudah dan bisa, cuma ya harus ada fasilitas pemerintah ya, biar tidak menjadi beban. Kalau pakai fasilitas pemerintah kan gratis, kalau pakai fasilitas hotel kayak itu kan pemerintah bayar, walaupun kelihatannya gratis kan sebenarnya pemerintah yang bayar. Terus prelim, medical, pemberkasan itu kalau bisa 1 kali, ini harusnya bisa ya. Dulu bisa, cuma kok sekarang dipisah-pisah ya. Ini yang nanti bikin biaya transport bagi yang luar Jawa itu kan mahal ya. Terus terbang akomodasi gratis, ini bisa, akomodasinya saja, nggak usah tiketnya juga nggak apa-apa ya kan, akomodasi saat menunggu, saat mau terbang. Nah ini bisa dipikirkan untuk ditekan kan. Jadi yang bisa digratiskan ya digratiskan, yang nggak bisa ya nggak usah. Kita juga harus pertimbangkan transportasi wirawiri ya, CPMI, terutama yang luar Jawa ya, kasihan. Nah sekarang solusi untuk CPMI ya, biar biaya G2G-nya bisa ditekan. Yang pertama, jangan pilih LPK mahal atau nakal. Mahal itu sah sebenarnya, asal transparan dari awal dijelaskan sampai akhir. Nah, tergantung Anda mau ikut apa enggak. Tapi kalau nakal, ini enggak dijelaskan dari awal ya.
tiba-tiba ada iuran A, B, C, D. Nah itu intinya, jangan pilih LPK nakal atau mahal. Terus jangan hutang, ingat resiko. Masnya itu lulus tidak jaminan berangkat, terus dapat SLC pun bisa batal. Peluangnya cowok berapa, peluang cewek berapa, harus ingat resiko. Jangan kok setelah lulus terus numpuk utang atau gimana, kan jangan. Tetap aktivitas atau kerja ya, sambil bekerja, jangan kok nunggu saja, diem nunggu, jangan. Terus kalau ada uang, menabung. Berikutnya jaga kesehatan, taati prokes di saat yaitu seperti ini ya, ada COVID, biar COVID tidak naik lagi ya. Ingat, semua akar dari masalah ini adalah COVID, bukan tidak antusias. Jadi jangan sampai kita rugi. Nah itu, ini hanya solusi-solusi ya. Kalau dilakukan ya baik, nggak dilakukan ya monggo. Kembali lagi kepada yang punya wewenang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.